Mereka bilang sudah ada sekian pengurus wilayah, kita tanya pengurus wilayah mana, mereka nggak bisa sebutkan juga. Gitu. Ngopinya juga gitu, diam-diam. Ngopinya juga diam-diam katanya. Jadi katanya ada kiai-kiai, kita tanya kiai siapa aja juga tidak disebutkan gitu. Jangan-jangan karena memang tidak ada gitu. Itu terus mereka bilang katanya mau menjalankan secara rahasia. Masa muktamar luar biasa rahasia itu kan ya saya kira mau nanggapi gimana, nggak mau nanggapi gimana gitu. Mau nanggapi kok wartawannya percaya. Iya. Oke, sekarang kalau misalnya ayo mari kita berapa orang kira-kira ya 20-30 orang, mari kita kumpul-kumpul di restoran. Lalu habis itu kita konferensi pers, kita mau muktamar munas luar biasa PDIP misalnya gitu, kira-kira tanggapan DPP PDIP gimana kira-kira? Atau kita bilang kita mau munas luar biasa Golkar misalnya, tanggapan DPP Golkar gimana kira-kira? Kalau kita yang kumpul-kumpul loh ini, pengurus enggak, punya kartu anggota enggak, jadi pejabat apapun juga enggak gitu. Jadi kami ya gimana mau, kalau teman-teman tanya kepada pengurus-pengurus NU, ya mereka mikirnya se-Indonesia enggak ada yang mau. Mereka sudah nanya ini siapa sih, itu orang nganggur saya bilang gitu. Dan mereka juga enggak ada. Nah kalau memang ada keinginan silahkan bicara ke pengurus-pengurus cabang, yakinkan mereka untuk minta muktamar luar biasa, silakan. Kalau memang pengurus-pengurus cabang, pengurus-pengurus wilayah ini memang merasa penting untuk muktamar luar biasa, mari kita jalankan gitu. Karena itu juga sudah diatur dalam ADRT bahwa muktamar luar biasa itu bisa dilaksanakan apabila diminta oleh lebih 50% pengurus wilayah tingkat provinsi dan pengurus cabang tingkat kabupaten kota, lebih dari 50%. Kalau 50% minta, itu harus dilaksanakan. Dan penyelenggaranya adalah PBNU. Gitu. Jadi kalau yang minta itu pengurus cabang, pengurus wilayah, PBNU wajib menyelenggarakan. Gitu. Tapi kalau yang minta orang ngopi-ngopi, ya masa kita harus ngomong gimana, ini orang ngopi-ngopi tiba-tiba minta, alasannya juga nggak jelas. Selama ini kita tanya apa alasannya, nggak ada. Mereka tidak bisa sebutkan alasan untuk itu. Mereka bilang sudah ada sekian pengurus wilayah, kita tanya pengurus wilayah mana, mereka nggak bisa sebutkan juga. Gitu. Ngopinya juga gitu, diam-diam. Ngopinya juga diam-diam katanya. Jadi katanya ada kiai-kiai, kita tanya kiai siapa aja juga tidak disebutkan gitu. Jangan-jangan karena memang tidak ada gitu. Itu terus mereka bilang katanya mau menjalankan secara rahasia. Masa muktamar luar biasa rahasia itu kan ya saya kira mau nanggapi gimana, nggak mau nanggapi gimana gitu. Mau nanggapi kok wartawannya percaya. Iya. Langsung. Putusan tidak ada presidensial threshold kan, tapi kalau kita ingat kader NU banyak juga yang berkontribusi di partai politik. Mungkin ini membuka kesempatan buat NU mendorong juga kadernya. Yang kedua Pak, posisi arti kan juga rilis nama-nama 5 tokoh di tahun 2024. Salah satunya ada mantan presiden kita. Dari PBNU menanggapinya gimana? Gimana masyarakat harus bisa menanggapi hal itu, Pak? Ya, pertama soal threshold tadi itu ya, sekali lagi itu domain partai politik, silakan aja. Bahwa warga NU ada di mana, di semua partai politik, ya memang iya. Ya tergantung, kalau dia memang menonjol di partainya masing-masing bisa aja dia jadi calon gitu. Tapi ya jangan sampai tiba-tiba orang bikin partai cuma sekedar mau nyalon gitu kan.
Nanti kan kasihan KPU-nya itu, kasihan yang nyoblos juga kalau calonnya kebanyakan. Jadi itu juga perlu dipertimbangkan. Ya silakan saja di proses ya. Hal ini oleh lembaga-lembaga yang memang berwenang untuk itu, punya otoritas untuk itu, yaitu lembaga-lembaga politik, mulai dari partai politik ke DPR, MPR dan pemerintah. Ya, silakan saja. Nah kemudian soal itu ya apa yang terkorup ya, tuduhan terkorup itu ya. Ini kan begini banyak. Ini NGO yang wacana yang mereka lontarkan ini dasarnya apa, publik sebetulnya juga tidak terlalu mengerti, dan kita juga tidak tahu apakah ini cukup kredibel atau enggak gitu. Kalau yang menetapkan itu misalnya lembaga tribunal misalnya ya, pengadilan ya, apakah pengadilan internasional atau apa, itu soal lain. Tapi ini NGO ya, saya juga baru ini dengar ada apa OCCRC itu ya, baru kali ini saya dengar gitu ya. Dan di Belanda itu memang banyak yang begitu itu. Nah saya kira sejauh ini ya, saya pribadi melihatnya sebagai bagian dari semacam kampanye politik saja, entah untuk tujuan pertarungan apa gitu ya. Tapi kalau kredibilitas kebenarannya saya kira itu masih sangat bisa dipertanyakan apakah itu kredibel atau tidak, karena orang siapa aja bisa bikin lembaga apa aja kemudian membuat kampanye dengan cara yang saya kira semua orang bisa, asalkan ada biayanya. Untuk satu isu apa saja itu bisa ya. Dua lagi siapa ya? Itu tadi. Oh yang tadi. Perkenalkan, saya Ridwan dari CNBC Indonesia, Pak. Izin bertanya, Pak, tentang update terkait izin tambang, Pak. Rencana untuk eksplorasi dan produksinya dilakukan kapan? Jika sudah dimulai, progresnya sudah sejauh apa dan sudah berapa hektar yang sudah dikerjakan? Lalu yang kedua, Pak, berapa potensi produksi dan juga apakah ada rencana hilirisasinya? Jika ada, sudah sampai mana? Lalu yang ketiga, apakah yang mengelola tambang seluas 26.000 hektar adalah dari pihak perusahaan tambang PBNU? Jika iya, bisa disampaikan strukturnya. Terima kasih. Oke. Ya. Jadi yang sudah keluar sekarang itu adalah WIUPK. Jadi wilayah izin usaha pertambangan khusus, karena ini merupakan kebijakan yang memang khusus diberikan untuk ormas-ormas. Dan kami memang sudah mendapatkan koordinat wilayahnya, itu ada sekitar 25-26 ribu hektar di Kalimantan Timur. Baru itu yang keluar. Nah kemudian masih harus dipersyaratkan macam-macam hal, dipersyaratkan studi lingkungan, dipersyaratkan ini itu yang sekarang sedang dalam proses. Nah kami sesuai dengan yang disyaratkan oleh peraturan presiden itu sudah membentuk satu badan usaha yang dimiliki oleh koperasi. Koperasi itu adalah koperasi milik PBNU bersama dengan pengurus dan warga. Namanya apa ya, lupa saya. Strukturnya seperti itu, dan kemudian membentuk satu badan usaha yang bergerak di bidang pertambangan ya. Badan usahanya itu namanya BUMN, singkatannya itu ya, badan apa ya, saya lupa itu singkatannya, nanti kita tanyakan ya. Dan dimiliki
sahamnya oleh koperasi. Nah, sekarang berbagai macam rangkaian dari persyaratan-persyaratan untuk memulai eksplorasi dan seterusnya masih sedang dipersiapkan, ya, belum selesai. Nah, tentu saja nanti kami akan mengikuti, ya, alur yang ada itu, ya, karena ini izinnya sudah diberikan kepada kami, ya, dan semuanya akan kami penuhi. Nah, soal potensi batu baranya, ya tentu kita harus menunggu hasil eksplorasinya nanti karena belum. Ya. Sekarang izin untuk eksplorasi itu saja masih baru diproses, gitu. Jadi kita belum bisa sebelum ada izin untuk eksplorasi. Ya. Ini masih dalam proses lah. Tapi wilayah izin usaha pertambangan sudah terbit, sehingga untuk mendapatkan izin usahanya itu sudah bisa mulai diproses. Tapi itu sekian banyak persyaratan yang harus kita penuhi. Ya. Kemudian soal hilirisasi, nah ini tentu kami sementara ini memang belum sampai berpikir tentang bagaimana desain pengembangan dari usaha ini, ya, karena belum sungguh-sungguh mulai. Tentu saja itu nanti tergantung bagaimana kalkulasi mengenai investasi bisnis yang bisa dijalankan nantinya, ya. Ya jangan sampailah kita bisnis lalu seolah-olah dapat konsesi lalu NU rugi kan, ya jangan sampai. Kita ingin supaya tetap saja ada keuntungan dan pengembangannya bagaimana tergantung nanti. Jadi ya, yang kita bentuk itu PT Berkah Usaha Muamalah Nusantara. PT Berkah Usaha Muamalah Nusantara. Ini nama perusahaannya, ya, yang dimiliki oleh Koperasi Nahdlatul Ulama. Ya. Sahamnya dimiliki oleh Koperasi Nahdlatul Ulama. Saya kira itu untuk tambang, ya. Gus, Ya, mau menanyakan menyambung tentang tambang, bagaimana komitmen PBNU dalam tanggung jawab lingkungan ke depannya gitu ya, karena kita juga tahu ketika tambang itu ada reklamasi gitu dan biayanya juga sejauh saya itu cukup tinggi dan penanggung jawab yang harus melakukan reklamasi adalah pemegang IUP. Itu bagaimana dan reklamasinya jenis yang seperti apa? Barangkali udah ada pembahasan. Mungkin itu Gus. Makasih. Dari kompas.com. Oke. Ya, pemerintah sebetulnya sudah punya aturan tentang itu. Jadi memang sebelum mulai itu kami diwajibkan menyetor uang jaminan reklamasi, jumlahnya memang besar, dan itu berarti kami harus mencari investor. Kami harus mencari investor yang yang bisa membantu kami untuk pendanaan itu nantinya, ya. Nah, reklamasi itu akan dilakukan. Jadi ini uang artinya bukan hilang buat pemerintah, ya, tapi nanti reklamasi itu akan dilakukan dengan menggunakan dana yang sudah disetor itu. Gitu. Nah tentu itu nanti secara otomatis harus dijalankan. Kalau tidak dijalankan, ya itu jadi masalah hukum saya kira, ya. Jadi memang ada kewajiban untuk itu dan tidak mungkin tidak dijalankan sebetulnya. Ya, memang harus dijalankan. Saya kira. Belum seluruhnya. Nah sekarang kita sedang mencari, ya itu tadi, mencari partner investor, karena menggalang dana yang besar itu juga bukan hal yang mudah, ya. Dan itu tergantung kalkulasi mengenai potensi kandungan dan lain sebagainya. Semuanya dalam perhitungan yang ya agak rumit. Baiklah teman-teman, mungkin Gus, kita satu lagi, sudahin. Gus. Dikit Gus, soal
program prioritas dari PBNU sendiri di 2025 apa aja yang akan diprioritaskan utama. Kemudian yang kedua menghindari Gus palsu Gus. Apa tips atau apa ya yang akan dilakukan oleh PBNU? Pertama Kemudian, soal ya. prioritas kembali tentang ini Gus, penegasan ke arah mana informasi dan transformasi digital. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Oke, tentang program prioritas kami untuk 2025 ini pertama-tama soal gerakan keluarga maslahat ini akan menjadi prioritas. Ya. Jadi kami akan cukup intensif memfokuskan energi sumber daya untuk gerakan keluarga maslahat NU ini. Dan yang kedua persis soal digital. Ya. Jadi soal digital ini pertama kita ini itu kan memang kami buat Digdaya NU itu. Jadi nanti semua data dan layanan NU ini akan kita tampung dalam satu platform digital. Nah, sehingga koordinasi bisa lebih mudah. Sekarang ini sudah jalan untuk administrasi, sudah jalan dan kita sudah rasakan faedahnya. Segala sesuatunya menjadi jauh lebih efisien, proses menjadi jauh lebih cepat dan seterusnya. Dan sudah sampai mulai dari PBNU sampai ke tingkat cabang ke kabupaten kota. Ini alhamdulillah. Nah, ke depan layanan-layanan ini sekarang sudah ada soal kaderisasi, sudah ada platform yang di-create. GKMNU juga sudah mengkreasi platform digitalnya sendiri. Ini semua nanti akan kita integrasikan di dalam satu platform digital besar gitu ya. Nah, itu akan menjadi prioritas kami tahun 2025 ini. Kita harapkan akhir 2025 ini GKMNU ini sudah merata pembentukan satgasnya di seluruh Indonesia dan juga program-programnya juga merata ya, untuk keluarga-keluarga di seluruh Indonesia. Dan perlu dicatat bahwa objek atau sasaran dari program GKMNU ini tidak khusus warga NU saja. Ini kita desain sebagai layanan inklusif, layanan untuk semua masyarakat. Jadi yang mau ikut itu enggak ditanya NU apa enggak gitu. Pokoknya kalau mau ikut ya ikut saja gitu. Ditanya agamanya juga enggak gitu. Pokoknya ini untuk umum lah, sebagai layanan NU untuk masyarakat secara umum. Kemudian untuk Gus palsu itu iya, selama ini tuh belum pernah ada mereknya Gus itu memang. Jadi kita mau bilang palsu ndak palsu itu juga susah. Menurut saya ya ini soal soal masyarakat aja lah gitu. Soal masyarakatnya. Kalau ngomong sarjana palsu misalnya kan kita bisa nanya ijazah dan lain-lain gitu ya. Tapi kalau Gus asli itu tidak ada ijazahnya, Bu. Jadi kita juga nggak bisa ngomong apa-apa, silakan aja. Kalau ada orang bilang Gus itu harus anaknya kiai, ya kiai itu kan macam-macam. Kiai itu ada kiai besar, ada kiai kecil, ada kiai tunggul wulung, ada kiai selamat dan lain sebagainya, itu macam-macam. Jadi menurut saya ini bukan isu yang harus terlalu kita pikirkan, biar aja. Orang pengen dipanggil Gus kok nggak boleh gitu. Ya tidak apa-apa lah, silakan saja gitu.